Kisah peri dan hutan berkabut. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak perempuan yang lugu. Sheila namanya. Ia senang sekali bermain di tepi hutan. Ibunya selalu mengingatkannya agar tak terlalu jauh masuk ke hutan. Penduduk desa itu percaya, orang yang terlalu jauh masuk ke hutan tak akan pernah kembali. Bagian dalam hutan itu diselubungi kabut tebal, dan tak seorang pun dapat menemukan jalan pulang jika sudah tersesat. Sheila selalu mengingat pesan ibunya, namun ia juga penasaran, ingin mengetahui daerah berkabut itu. Setiap kali pergi bermain, ibu Sheila selalu membekalinya dengan sekantong kue, permen, coklat, dan sebotol jus buah. Sheila sering datang ke tempat perbatasan kabut di hutan. Ia duduk di bawah pohon dan menikmati bekalnya di sana. Sheila ingin sekali melangkahkan kakinya ke dalam daerah berkabut itu. Namun ia takut. Suatu kali, seperti biasa, Sheila datang ke daerah perbatasan kabut. Seperti biasa juga, ia duduk menikmati bekalnya. Tiba-tiba, Sheila merasa ada beberapa pasang mata memperhatikannya. Ia mengarahkan pandangan ke sekeliling untuk mencari tahu, namun Sheila tak menemukan siapa-siapa. Hei, siapapun itu, keluarlah. Jika kalian mau, kalian dapat makan kue bersamaku. Mendengar tawaran Sheila, beberapa makhluk memberanikan diri muncul di depan Sheila. Tampak 3 peri di hadapan Sheila. Tubuh mereka hanya separuh tinggi badan Sheila. Di punggungnya ada sayap. Telinga mereka berujung lancip. Dengan takut-takut, mereka menghampiri Sheila. Anak kecil pemberani itu tanpa ragu-ragu menyodorkan bekalnya untuk dimakan bersama-sama. Peri-peri itu bernama Pio, Plea, dan Plop. Ketiga peri itu kakak beradik. Sejak saat itu, Sheila dan ketiga kawan barunya sering makan bekal bersama-sama. Kadang, mereka saling bertukar bekal. Suatu hari, Sheila bertanya kepada ketiga temannya. Pio, Plea, Plop, mengapa ada daerah berkabut di hutan ini? Apa isinya? Dan mengapa tak ada yang pernah kembali? Kalian tinggal di hutan sebelah mana? Mendengar pertanyaan Sheila, ketiga peri itu saling bertukar pandang. Mereka tahu jawabannya, namun ragu untuk memberitahu Sheila. Setelah berpikir sejenak, akhirnya mereka memberitahu rahasia hutan berkabut yang hanya diketahui oleh para peri. Para peri tinggal di balik hutan berkabut, termasuk kami. Kabut itu adalah pelindung agar tak seorang pun dapat masuk ke wilayah kami tanpa izin. Kami 3 bersaudara adalah peri penjaga daerah berkabut. Jika kabut menipis, kami akan meniupkannya lagi sebanyak-banyaknya. Jika ada tamu yang tak diundang masuk ke wilayah kami akan segera membuatnya tersesat. Sheila terkagum-kagum mendengarnya. Bisakah aku datang ke negeri kalian suatu waktu? Ketiga peri itu berembuk sejenak. Baiklah, kami akan mengusahakannya. Tak lama kemudian, Sheila diajak Pio, Plea, dan Plop ke negeri mereka. Hari itu, Sheila membawa kue, coklat, dan permen sebanyak-banyaknya. Sebelumnya, Sheila juga didandani seperti peri oleh ketiga temannya. Itu supaya mereka bisa mengelabui para peri lainnya. Sebenarnya, manusia dilarang masuk ke wilayah peri. Ketiga teman Sheila ini juga memberi kacamata khusus pada Sheila. Dengan kacamata itu, Sheila dapat melihat dengan jelas. Daerah berkabut penuh dengan berbagai tumbuhan penyesat. Berbagai jalan yang berbeda nampak sama. Jika tidak hati-hati, maka akan tersesat dan berputar-putar di tempat yang sama. Dengan bimbingan Pio, Plea, dan Plop, akhirnya mereka semua sampai ke negeri peri.
Di sana, rumah tampak mungil. Bentuknya pun aneh-aneh. Ada rumah berbentuk jamur, berbentuk sepatu, bahkan ada yang berbentuk teko loh. Pakaian mereka seperti kostum untuk karnaval. Kegiatan para peri pun bermacam-macam. Ada yang mengumpulkan madu, bernyanyi, membuat baju dari kelopak bunga. Semuanya tampak riang gembira. Sheila sangat senang. Ia diperkenalkan kepada peri lainnya. Mereka sangat terkejut mengetahui bahwa Sheila adalah manusia. Namun mereka senang dapat bertemu dan berjanji tak akan memberitahu Ratu Peri. Rupanya, mereka pun ingin tahu tentang manusia. Mereka bermain gembira. Sheila dan para anak peri berkejar-kejaran, bernyanyi, bercerita, dan tertawa keras-keras. Mereka juga saling bertukar makanan. Hari itu menyenangkan bagi Sheila. Siapa itu? Ratu, dia adalah teman hamba dari hutan utara. Plop terpaksa berbohong agar Sheila tak ketakutan. Ratu Peri memperhatikan Sheila dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah itu ia pergi. Sheila bermain lagi dengan lincah. Namun sayang, ia terpeleset. Sheila jatuh terjerembab. Ketika itu cuping telinga palsunya copot. Ratu Peri pun melihat itu. Ia amat marah. Manusia, bagaimana yang bisa kemari? Siapa yang membawanya? Pio, Plea, dan Plop maju ke depan dengan gemetar. Kami Ratu. Ini pelanggaran. Jika ada manusia yang tahu tempat ini, maka tempat ini tidak aman lagi. Kalian harus dihukum berat. Sheila yang saat itu juga ketakutan, memberanikan diri maju ke depan. Mereka tidak bersalah, Ratu. Akulah yang memaksa mereka untuk membawaku kemari. Kalau begitu, kau harus dihukum menggantikan mereka. Sheila dimasukkan ke dalam bak air tertutup. Ia akan direbus setengah jam. Namun, ketika api sudah dinyalakan, ia tidak merasakan panas sedikit pun. Keluarlah, kau lulus ujian. Ternyata, kebaikan hati Sheila membuat ia lolos dari hukuman. Ia diperbolehkan pulang dan teman perinya bebas hukuman. Ratu Peri membuat Sheila mengantuk dan tertidur. Ia menghapus ingatan Sheila tentang negeri peri. Namun, ia masih menyisakan sedikit agar Sheila dapat mengingatnya di dalam mimpi. Ketika terbangun, Sheila sudah berada di kasur kesayangannya. Pesan dari kisah ini adalah bagaimana kita harus selalu berbuat baik dan berani bertanggung jawab dengan apa yang telah kita lakukan. Dari Dio.